Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai aplikasi keuangan sederhana PT RFRN Group. Sebelum lanjut ke presentasinya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri beberapa dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rafli Suryo Wibowo dengan NIM 2019 53026. Lalu yang kedua ada Muhammad Nur Faizin dengan NIM 2019 53089. Yang ketiga saya sendiri Muhammad Rifki Setiawan dengan NIM 2019 53092. Dan yang terakhir Mas Novian Arif Pratama dengan NIM 2019 53093. Dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi keuangan sederhana yang telah kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Yang pertama yaitu aplikasi keuangan sederhana. Apa itu aplikasi keuangan sederhana? Aplikasi keuangan adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk manajemen keuangan, baik itu untuk keperluan pribadi, bisnis, instansi, dan perusahaan. Dengan menggunakan aplikasi keuangan, kita dapat dengan mudah memantau alur transaksi keuangan kita, sehingga apabila terjadi keuntungan atau kerugian akan cepat diketahui. Menggunakan software akuntansi akan memungkinkan seorang akuntan lebih meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan. Berbeda dengan cara manual, proses pembukuan membutuhkan ketelitian tinggi yang biasanya malah memperlambat kinerja seorang akuntan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan software akuntansi, pekerjaan akuntan dinilai lebih cepat selesai dibandingkan melakukan pembukuan secara manual. Jadi itulah alasan dari kelompok kami membuat suatu aplikasi keuangan sederhana untuk sebuah PT RFRN Group. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang fungsi aplikasi keuangan sederhana. Yang pertama, mempercepat pekerjaan. Pengertiannya adalah sebelum adanya aplikasi keuangan baik untuk PC maupun smartphone, proses pembuatan laporan keuangan dibuat secara manual dan bertahap, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan adanya aplikasi keuangan, proses pembuatan laporan keuangan hanya dilakukan dalam satu kali proses saja, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Berikutnya lebih akurat, karena akurasi penghitungan keuangan sangat diperlukan agar supaya dalam pembuatan laporan tidak terjadi kesalahan. Dengan adanya aplikasi keuangan, pembuatan laporan keuangan dapat dikerjakan secara akurat dan tentunya lebih cepat. Transparan, yang artinya fungsi aplikasi keuangan yang tidak kalah pentingnya adalah transparansi. Dengan adanya aplikasi keuangan, laporan dapat ditampilkan lebih detail sehingga meminimalisir adanya kecurangan. Berikutnya aman. Apabila komputer Anda menggunakan aplikasi keuangan untuk membuat laporan keuangan di perusahaan atau instansi, maka keamanan data akan lebih terjaga. Hal ini dikarenakan aplikasi keuangan dirancang untuk melindungi data yang sobat simpan di komputer. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Pengertiannya adalah selain itu, aplikasi keuangan juga dirancang untuk digunakan secara fleksibel. Jadi sobat dapat mengerjakan laporan keuangan kapan saja dan di mana saja. Terlebih apabila aplikasi tersebut berbasis website, sobat tentunya akan lebih dipermudah dalam menggunakan meskipun dilakukan dengan tim khusus. Berikutnya adalah aplikasi keuangan sederhana dari PT RFRN Group. Ini merupakan sebuah source code PHP yang dapat membantu untuk mengetahui keadaan atau jumlah uang yang ada pada perusahaan tersebut. Teknik pemrograman yang digunakan pada aplikasi keuangan tersebut yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Ada beberapa fitur dari pilihan menu yang dapat digunakan dalam aplikasi. Fitur yang dapat membantu dalam mengelola maupun mengatur pencatatan keuangan. Yang terakhir adalah fitur aplikasi keuangan. Pendataan pemasukan dan pengeluaran kas. Pendataan secara online dari pemasukan dan pengeluaran. Jenis pemasukan dan pengeluaran kas. Dan terakhir adalah rekap laporan keuangan. Penjelasan fitur aplikasi. Pendataan pemasukan dan pengeluaran kas, di mana fitur tersebut dapat membantu Anda untuk mengelola dan mengetahui keadaan kas secara keseluruhan dari pemasukan dan pengeluaran.
pendataan secara online dari pemasukan dan pengeluaran. Fitur yang dapat membantu Anda untuk mengelola keuangan yang ada secara online adalah fitur pendataan secara online dari pemasukan dan pengeluaran. Berikutnya adalah jenis pemasukan dan pengeluaran kas. Pengertiannya adalah dapat membantu Anda dalam melakukan pekerjaan mengelola kas, perusahaan, atau lembaga adalah pendataan jenis pemasukan dan pengeluaran kas. Fitur yang didasarkan pada jenis pemasukan maupun pengeluaran Anda yang tentunya dapat memudahkan untuk mengetahui keadaan kas yang dikelola. Yang terakhir adalah rekap laporan keuangan. Anda perlu mengetahui bahwa aplikasi pencatatan kas tidak hanya dapat digunakan untuk mendata pemasukan maupun pengeluaran saja, akan tetapi Anda juga dapat memanfaatkannya untuk merekap laporan keuangan sesuai kebutuhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Arif Pratama dengan NIM 2019-53093. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, selanjutnya pembuatan aplikasi keuangan dari PT RFRN Group. Dalam pembuatan aplikasi keuangan, aplikasinya berbasis web, di mana menggunakan PHP dan MySQL. Di mana sebelum membuat website penting untuk paham struktur dasar terlebih dahulu. Ya, di sini ada gambaran secara umum tentang struktur dasar sebuah website. Yang pertama ada header. Header terletak di bagian paling atas website dan biasanya memuat informasi singkat seputar website seperti logo, judul, dan tagline website. Yang kedua ada menu. Bagian website yang berfungsi sebagai jalan pintas menuju konten-konten yang ada di website. Sini juga disebut sebagai navigasi. Yang ketiga ada isi atau konten. Bagian utama pada website yang berisi artikel atau informasi yang ingin disampaikan pemilik website kepada pengunjung website tersebut. Yang keempat ada footer, yang terletak di bagian paling bawah website dan biasanya terdiri dari informasi pemilik website dan copyright. Ya, berikut merupakan gambaran dari tata letak dari header, menu, isi atau konten, dan footer. Bisa dilihat dari gambar. Ya, dan selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi. Langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi yang pertama ada persiapan, yang kedua ada membuat file PHP, yang ketiga ada membuat folder dari file PHP yang akan digunakan untuk membuat website, yang keempat ada mencoba di web browser, yang kelima ada proses hosting web. Ya, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu persiapan. Yang pertama, mempersiapkan peralatan atau tools yang digunakan untuk membuat aplikasi. Tools atau peralatan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi keuangan sederhana. Yang pertama ada PHP Editor, digunakan untuk membuat file website dan menulis kodenya. Kali ini kami menggunakan aplikasi Sublime Text. Yang kedua ada web browser, berguna mengecek tampilan website. Kami menggunakan Google Chrome pada tutorial kali ini. Yang ketiga ada web server, sebagai tempat untuk menyimpan folder website. Di mana di sini kami memakai SAM lalu membuat folder bernama website.php di folder C. Ya. Dan selanjutnya ada membuat file PHP, di mana file PHP yang dibuat untuk membuat website diantaranya satu ada membuat file config. Sudah membuat file config, lanjut membuat file edit. Setelah file edit selesai dibuat, membuat file register, dan selanjutnya membuat file login. Setelah file login dibuat, proses selanjutnya menuju pembuatan file from login. Setelah file from login terbuat, lanjut lagi untuk membuat file index. Dan semua file tersebut disimpan dengan ekstensi .php. Disimpan
ke dalam folder di file yang ada di htdoc di SAM yang tersimpan dalam komputer sebelum proses pembuatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian membuat folder PHP. Folder ini berisi seluruh file-file PHP yang menyusun aplikasi keuangan. Folder tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa folder yang harus dibuat antaranya seperti ini. Admin, assets ini file bootstrapnya. Saya menggunakan bootstrap 5. Kemudian database ini SQL-nya, file SQL. Developer, pegawai sampul. Sampul ini berisi file-file foto ya. Kemudian mencoba website di browser. Yang pertama, setelah proses coding selesai dan website sudah siap, harus dilakukan pengecekan apakah aplikasi tersebut dapat berjalan lancar atau masih ada yang error. Yang kedua, caranya buka SAM, kontrol panel, lalu klik start pada modul Apache dan MySQL-nya. Yang ketiga, kemudian buka browser, lalu ketikkan localhost foldernya. Saya mengasih nama foldernya dengan tugas, kemudian filenya login PHP. Secara default, website akan menampilkan halaman login seperti script yang sudah ditulis pada file index PHP. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita hostingkan web yang telah kita buat tadi. Hosting adalah tempat untuk menyimpan data-data website yang diletakkan pada web hosting harus memiliki koneksi internet agar dapat diakses oleh banyak orang melalui jaringan internet ya. Bagi yang belum tahu hosting, nanti ada seperti panel ya, namanya cPanel. Nanti bisa dikontrol di sana. Step pertamanya yaitu mengimpor database melalui phpMyAdmin. Yang kedua, upload file website ke hosting. Kemudian, kesimpulannya, dalam perusahaan yang besar, sebaiknya menggunakan software akuntansi karena dengan menggunakan ini dapat menghemat waktu, atau dengan kata lain lebih praktis dan simpel ya. Dan perlu kita menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam dunia pendidikan dan bisnis. Hal ini dikatakan penting karena dunia usaha menuntut setiap jenis usaha mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi manual perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita memerlukan suatu analisis. Analisis inilah yang perlu yang harus dipahami oleh kita baik sebagai manajemen perusahaan untuk evaluasi kinerja perusahaan ataupun sebagai investor jika kita ingin menginvestkan harta kita terhadap suatu perusahaan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata pada saat kita mempresentasikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.